Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal A4.9 Income Statement with Retained Earnings. Presented below is information related to Tau Limited for the year 2022. Jadi, di sini disediakan data yang berhubungan dengan perusahaan Tau Limited tahun atau akhir tahun 2022. Data yang terkandung itu ada net sales sebesar 1.200.000 dolar, cost of goods sold sebesar 780.000 dolar, dan lain-lain seperti selling expense, administrative expense, hingga effective tax rate of 34% on all items. Lalu ada instruksinya juga. A. Prepare an income statement for 2022. Assume that 60,000 ordinary shares are outstanding. Lalu yang B, prepare a retained earnings statement for 2022. Nah, teman-teman, sekarang saya, Nashwa Safira Salsabila, dengan NPM akhir 362 akan membahas soal A. Pada soal ini, kita diminta untuk menyusun income statement untuk perusahaan Tau Limited tahun 2022. Selain itu, kita juga diminta untuk menghitung earnings per shares atau EPS. Oke, jadi pertama kita mulai dari net sale sebesar 1.200.000 dolar. Setelah dikurangi cost of goods sold sebesar 780.000 dolar, kita akan mendapatkan gross profit atau laba kotor sebesar 420.000 dolar. Selanjutnya, kita kurangi dengan beban operasional. Yang termasuk beban operasional itu ada selling expense sebesar 65.000 dolar. Kemudian ada administrative expense sebesar 48.000 dolar dan write-off of inventory sebesar 80.000 dolar. Jadi total beban operasionalnya sebesar 193.000 dolar. Sehingga akan menghasilkan income from operation sebesar 227.000 dolar. Kemudian kita tambahkan pendapatan lain, yaitu ada dividend revenue sebesar 20.000 dolar dan interest revenue sebesar 7.000 dolar. Totalnya ada 27.000 dolar, sehingga income before interest and tax menjadi 254.000 dolar. Setelah dikurangi interest expense sebesar 50.000 dolar, kita akan memperoleh income before tax sebesar 204.000 dolar. Lalu dengan tarif pajak sebesar 34%, pajaknya menjadi 69.360.000 dolar. Sehingga kita dapatkan net income tahun 2022 adalah sebesar 134.640.000 dolar. Nah, terakhir, karena jumlah saham yang beredar kita asumsikan tadi ada 60.000 lembar, kita hitung EPS-nya yaitu sekitar eh, 2,24 dolar per shares. Jadi untuk EPS sendiri cara menghitungnya yaitu net income dibagi 60.000 shares. Besar 2,24 dolar per shares. Gitu dulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan B, yakni prepare a retained statement for 2022 untuk perusahaan Tau Ltd. Nah, kita mulai dari bagian paling atas, yakni retained earnings per 1 Januari as reported sebesar 980.000 dolar. Namun, terdapat kesalahan pada periode sebelumnya, yaitu beban depresiasi yang belum dicatat. Nah, kesalahan ini menyebabkan laba tahun sebelumnya terlalu tinggi. Karena ini merupakan prior period error, maka harus dilakukan koreksi langsung ke saldo awal retained earnings. Nilai koreksinya adalah 40.000 dolar, namun disajikan net of tax dengan tarif sebesar 34%, pajaknya sebesar 13.600, sehingga dampak bersihnya adalah 26.400 dolar.
Oleh karena itu, retained earnings dikurangi sebesar $26.400. Setelah dikoreksi, saldo retained earnings per 1 Januari yang telah disesuaikan menjadi $953.600. Selanjutnya, kita tambahkan net income tahun berjalan, yaitu sebesar 134.640. Setelah penambahan laba bersih ini, total menjadi $1.088.240. Kemudian dikurangi dividen yang diumumkan sebesar $45.000, sehingga retained earnings per 31 Desember sebesar $1.043.240. Dari laporan ini, kita bisa melihat bahwa kesalahan periode sebelumnya tidak mempengaruhi laba tahun berjalan, melainkan langsung disesuaikan ke saldo awal retained earnings sesuai dengan standar akuntansi. Sebelum beranjak ke jawaban soal berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfia Martusaleha dengan NPM 25013010364. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Statement of Cash Flow dari Lapes INC untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Nah, laporan ini disusun menggunakan indirect method, yaitu dimulai dari net income dan kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, bagian pertama adalah cash flow from operating activities. Perusahaan melaporkan net income sebesar $34.000. Karena menggunakan indirect method, maka dilakukan beberapa penyesuaian. Pertama, ditambahkan depreciation expense sebesar $6.000. Nilai ini diperoleh dari kenaikan akun accumulated depreciation equipment. Penyesuaian ditambahkan karena merupakan beban non-cash. Nah, kedua, terjadi kenaikan pada akun receivable sebesar $3.000. Kenaikan piutang menunjukkan adanya pendapatan yang belum diterima kasnya sehingga dikurangkan dari laba bersih. Nah, ketiga, terjadi kenaikan pada akun payable sebesar $5.000. Kenaikan utang usaha berarti perusahaan itu belum membayar kewajiban secara tunai sehingga kas masih tersimpan. Nah, maka jumlah ini tuh ditambahkan. Nah, setelah seluruh penyesuaian dilakukan, diperoleh net cash provided by operating activities sebesar $42.000. Nah, selanjutnya bagian kedua adalah cash flow from investing activities. Terjadi kenaikan pada akun equipment dari $22.000 menjadi $39.000 atau naik sebesar $17.000. Nah, karena dalam soal disebutkan tidak ada aset yang dijual, maka kenaikan tersebut merupakan pembelian peralatan secara tunai sehingga dicatat sebagai purchase of equipment sebesar $17.000. Maka diperoleh net cash used in investing activities itu sebesar $17.000 dengan keadaan minus. Nah, selanjutnya bagian terakhir adalah cash flow from financing activities. Nah, pertama terjadi kenaikan pada akun share capital ordinary sebesar $20.000 yang berarti perusahaan itu menerima kas dari penerbitan saham. Nah, kedua, perusahaan membayar dividen sebesar $13.000 yang merupakan pengeluaran kas. Nah, sehingga diperoleh net cash provided by financing activities sebesar $7.000. Dan jika seluruh aktivitas itu dijumlahkan, operating activities itu senilai $42.000, investing activities itu sebesar $17.000 dengan keadaan minus atau kurang. Nah, financing activities itu sebesar $7.000, maka diperoleh net increase in cash sebesar $32.000. Nah, saldo awal cash pada 1 Januari 2022 adalah $13.000 dan saldo akhir pada 31 Desember 2022 menjadi $45.000 dan kenaikan sebesar $32.000 ini sesuai dengan laporan posisi keuangan sehingga perhitungan telah benar dan seimbang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan membahas soal P5.2, LO1 dan 2 mengenai Statement of Financial Position Preparation. Dalam soal ini, tugas utama kita ada dua. Yang pertama, mencari nilai saldo laba atau return earnings yang masih bertanda tanya. Yang kedua, menyusun laporan ke dalam format yang rapi, diklasifikasikan menjadi aset lancar atau tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Nah,
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asetnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada perhitungan mengenai total asetnya. Nah, di sini ada current asset dan non-current asset. Nah, current asset ini mencakup inventory, kemudian ada notes receivable, ada income taxes receivable, ada prepaid expense, ada trading securities, dan cash. Nah, jadi di aset lancar ini kita punya kas, piutang wesel, persediaan, sekuritas, dan piutang pajak. Total dari aset lancar ini adalah €1.352.050. Nah, kemudian di sini ada yang namanya non-current assets atau aset tidak lancar, di mana di sini terdiri atas land, buildings, accumulation depreciation buildings, equipment, accumulation depreciation equipment, dan goodwill. Nah, maksudnya adalah di aset tidak lancar ini terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan. Namun, di situ ada akun yang namanya accumulation depreciation, sehingga bangunan dan peralatan harus dikurangi dengan akumulasi penyusatannya dulu. Nah, ditambah lagi ada goodwill yang sebesar €125.000. Sehingga total aset tidak lancarnya itu adalah €3.152.800. Sehingga total seluruh aset yang dimiliki oleh Montoya SA adalah €4.504.850. Baik, selanjutnya pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai liabilities and equity atau kewajiban dan ekuitas perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cinta Triza Mediani dengan NPM 2501 3010 372. Yang pertama, kita lihat dari current liabilities atau kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu 1 tahun. Current liabilities terdiri dari yang pertama, notes payable to banks sebesar €265.000, lalu yang kedua account payable sebesar €490.000, lalu yang ketiga payroll taxes payable sebesar €177.591, lalu yang keempat income taxes payable sebesar €98.362, lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu rent payable jangka pendek sebesar €45.000. Sehingga kita temukan di situ total current liabilities-nya adalah sebesar €175.953. Selanjutnya, kita mencari non-current liabilities, yaitu kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, non-current liabilities ini terdiri dari yang pertama, bonds payable sebesar €285, lalu yang kedua long-term rental obligation sebesar €480.000, lalu yang terakhir yaitu unsecured notes payable jangka panjang sebesar €1.600.000. Dan di situ kita temukan total non-current liabilities-nya adalah €2.365.000. Dengan demikian, total keseluruhan kewajiban perusahaan adalah €3.440.953. Berikutnya adalah bagian shareholders equity, yaitu hak pemilikan atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas ini terdiri dari yang pertama, share capital ordinary sebesar €200.000, lalu yang kedua, share capital preference sebesar €150.000, lalu yang ketiga atau yang terakhir, retained earnings sebesar €713.897. Dari mana kita menemukan retained earnings ini? Itu dari total aset yang dikurangi dengan total liabilitas dan dikurangi share capital. Yang kita temukan yaitu sebesar €713.897. Ya, sehingga total dari shareholders equity ini adalah sebesar €1.063.897. Jika kita jumlahkan total liabilitas dan total equity-nya, maka diperoleh total sebesar
€4.504.850. Sekian dari saya, terima kasih.